Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu tentang masalah penggunaan dana pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Pinta Dewi Lestari, kemudian ada Oktaviana Dwi Fatmawati, Oktavia Kurniawati, Putri Anis Mutrika, dan Putri Indah Wardani. Dari materi itu, kita akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, sumber-sumber dana pendidikan di Indonesia, dari mana asalnya dan juga bagaimana bentuknya. Yang kedua, yaitu program bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor penghambat penyaluran dana BOS dan juga tunjangan guru ke daerah. Nah, yang keempat yaitu tentang contoh penyalahgunaan dana pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir sanksi bagi penyalahguna pendidikan di Indonesia. Nah, dari 5 poin tersebut akan kita jelaskan di materi kali ini. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Sumber-sumber pendapatan dana lembaga pendidikan di Indonesia. 1. Dana dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah pada setiap tahun ajaran baru. Dana tersebut diserahkan melalui anggaran rutin yang tercantum dalam daftar isian kegiatan atau DIK. Tidak hanya DIK, pemerintah juga menyediakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk menunjang kegiatan pendidikan. Yang kedua, dana dari orang tua atau wali siswa. Ada beberapa jenis pendanaan yang menjadi kewajiban orang tua atau wali siswa. Besarannya bervariasi, tergantung kebijakan sekolah yang disepakati dalam rapat komite sekolah. Dana tersebut meliputi sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP yang dibayar setiap bulan sebagai dana kontribusi orang tua selama putra-putrinya belajar di sekolah yang dimaksud. Yang ketiga, dana masyarakat. Dana masyarakat sama seperti dana sukarela. Dana dari masyarakat ini juga tidak mengikat. Umumnya diberikan oleh anggota masyarakat atau tokoh, organisasi, yayasan, dan badan usaha yang peduli kepada kegiatan pendidikan pada suatu sekolah. Yang keempat, dana alumni. Dana alumni ini biasanya didapatkan dari para alumni sekolah. Dana alumni dapat dikumpulkan misalnya pada gelaran acara reunian sekolah. Yang kelima, dana kegiatan. Sumber dana ini didapatkan sebagai balasan dari layanan suatu kegiatan sekolah, misalnya gelaran pentas seni, program pelatihan yang diadakan sekolah, dan lain sebagainya. Yang keenam, dana dari keuntungan usaha sekolah. Beberapa jenis usaha yang biasanya diselenggarakan sekolah adalah kedai fotokopi, kantin sekolah, koperasi, pameran tahunan. Pengelola bisnis ini berasal dari staf sekolah atau dilakukan bergantian dengan siswa. Menjelaskan tentang program bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan di Indonesia. Salah satu program di bidang pendidikan adalah bantuan operasional sekolah atau BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program bantuan operasional sekolah atau BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009, pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1 huruf C Permendikbud 76/2014, secara khusus program BOS bertujuan untuk 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD atau SDLB negeri dan SMP/SMP/LB/SD sampai SMP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah. Nomor 2, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Nomor 3, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.
Hal tersebut juga dipertegas dalam sasaran program BOS, yakni semua sekolah SD dan SMP termasuk SMPT dan tempat kegiatan belajar mandiri atau TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi kejar paket A dan paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Adalah contoh rekapitulasi nasional dana BOS SD, yaitu ada komponen yang terdapat pengelolaan sekolah sebesar 314.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar 276.000, pembayaran honor sebesar 261.000, kegiatan evaluasi pembelajaran sebesar 186.000, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar 123.000, langganan daya dan jasa sebesar 88.000, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan sebesar 78.000, pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran sebesar 48.000, pengembangan perpustakaan sebesar 36.000, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru sebesar 2.000, biaya lainnya sebesar 2.000, total pengguna sebesar Rp1.426.630 dengan persentase 100%. Selanjutnya, faktor yang menghambat penyaluran dana BOS dan tunjangan guru ke daerah. Pertama, disebabkan karena sekolah belum menginput data dengan benar data pokok pendidikan atau Dapodik. Kedua, akurasi data rekening dari yang didapatkan dari Dapodik dan pemerintah provinsi atau Pemprov tidak sama, sehingga perlu diverifikasi ulang karena bank meretur dana BOS tersebut. Pada kendala pertama, bahwa sekolah harus menginput data yang benar terkait dengan dana BOS, tunjangan guru, penatapan sarana dan prasarana, atau bantuan lain dari Dapodik. Banyak dari ribuan sekolah di Indonesia yang menyalahgunakan dana BOS. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya kesalahan dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2008 di ribuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung. BPK menilai berbagai anggaran BOS yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan harus dikembalikan. Sanksi bagi penyalahguna pendidikan di Indonesia yaitu 1. Pemberhentian, penurunan pangkat, dan mutasi kerja. Kemudian yang kedua, penerapan tuntutan pembendaharaan dan ganti rugi. Yang ketiga, penerapan proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan peradilan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih kurang maksimal penggunaannya. Kebanyakan menyalahgunakan untuk hal yang tidak tepat. Dalam hal ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pendidikan karena pendidikan adalah hal utama untuk kemajuan bangsa. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.